Yo, selamat datang kembali di channel Ide Bermain Aba. Ini semua ikan cupang habis ganti air ya. Nah, ada yang airnya berwarna hijau ini, itu dia memakai obat hijau seperti ini ya. Nah, pertama kita akan kenalan dulu ya dari semuanya. Kita mulai dari sini nih. Ya, dia ini ikan cupang betina jenis yellow koi cooper yang kita kasih nama itu Raina ya. Umurnya masih 3,5 bulan, cuma warnanya udah bagus tuh, formnya juga udah bagus ya, lihat. Nah, lanjut kita ke sebelahnya tuh. Di sini dia itu jenisnya multi candy, umurnya juga masih sama 3,5 bulan tuh. Dia namanya itu Taro. Nah, kalau yang sebelahnya lagi, kalau yang sebelahnya ini nih, dia jenisnya Koi Galaxy. Nah, namanya itu Nova. Umur dia udah 4 bulan. Dia masih berproses mutasi. Dia belum sepenuhnya itu full block. Warnanya masih bisa berubah, masih bisa meningkat. Intinya masih bisa bermutasi. Nah, kalau yang sebelahnya ini, dia ini sama multi candy, sama kayak si Taro, alias dia ini kakaknya. Dia ini umurnya sama, hanya saja memang size-nya dia lebih besar dari si Taro. Dia namanya Tara. Umur juga sama, 3,5 bulan. Nah, lanjut kita ke bagian sini. Nah, di sini ada jenis marble, umurnya masih 3,5 bulan ya, hampir 4 bulan. Dia jenisnya itu marble dot. Nah, dia ini namanya Ratnala teman-teman tuh. Dia ini cukup lumayan ya tuh, bintik-bintik dot-dotnya juga lumayan. Nah, kalau yang sebelahnya nih tuh, sama dia jenisnya marble dotted juga tuh, hanya dia umurnya udah 4,5 bulan lebih ya, size nya udah M tuh. Cuma dia udah mulai berproses seperti bermutasi ke blue panda teman-teman. Memang biasanya marble kalau udah semakin berumur ya, semakin nambah umur, semakin besar, dia pasti mutasinya itu ke blue panda ya, kurang lebih. Cuma ada beberapa yang mutasinya tetap sama marble dot, itu berarti genetiknya udah kuat. Tapi sepertinya kalau yang ini dia belum kuat. Dia ini namanya Altara. Lihat, umurnya memang udah 4,5 bulan ya, udah size besar juga, dia size M plus tuh. Kalau si Ratnala kan kecil, makanya dia lebih bagus tuh bintik-bintik. Nah, kalau yang sebelahnya kita lihat, nah kalau ini dia jenis Yellow FCCP, Yellow FC, salah Yellow Fancy teman-teman tuh. Dia ini umurnya sama 4 bulanan, size nya M awal, tidak sebesar si Altara ya tuh. Dia memang umurnya masih 4 bulanan, dan dia ini namanya Tejo teman-teman tuh ya. Warnanya itu putih, itu sih kayak semacam bisa dibilang biru donker atau hijau tua teman-teman. Dia dibilang hitam tidak, tapi kayak hijau tua atau biru tua. Nah, kita ke sebelahnya nih. Ini dia itu jenisnya yellow koi cooper tuh. Size-nya besar ya, cuma memang umurnya padahal masih 4 bulan, tapi size-nya tuh udah besar. Dia udah M tuh. Dia ini yellow koi cooper yang namanya itu adalah Arka.
Nah, eh, padahal dia itu masih 4 bulan, tapi dia size-nya memang udah besar. Dia masih bisa mutasi tuh teman-teman. Lihat badannya sama ekor bawahnya masih belum full warna. Jadi dia masih bisa mengeluarkan warna, bisa merubah warna ya. Seperti apa nanti kita nantikan aja. Dia namanya Arka teman-teman. Nah, untuk yang sebelahnya nih. Nah, ini ada jenis half moon ya, beda sendiri dari yang lainnya. Dia half moon marble dot. Dia ini masih junior teman-teman, jadi belum terlalu kelihatan kalau half moon, maksudnya half moonnya itu masih belum terlalu kelihatan karena masih junior, masih umur, ternyata itu masih umur 3 bulan setengah teman-teman tuh. Tapi udah cakep ya, udah lumayan cakep tuh ya. Dia masih belum lebar banget sayapnya. Lihat dari warna belakang ekor, dari warna belakang ekornya itu masih bisa tumbuh dan masih bisa full warna tuh. Dia masih udah lagi berproses tuh teman-teman warnanya. Kita cukup tunggu nanti sekitar minimal 2 minggu ya untuk lihat perkembangannya dan perubahannya. Dia ini namanya Tirnala teman-teman ya, Tirnala tuh. Oke. Nah, kita lanjut ke ikan yang sebelah sini. Nah, nih dia ini namanya Dipta teman-teman. Dia ini sebenarnya nanti kalau udah, dia umurnya kan masih 13,5, nanti sekitar 1,5 bulan lagi atau 2 bulan dia akan jadi project pertama untuk perkawinan ikan cupang bersama ya ini si Raina. Cuma kali ini dia lagi ada masalah teman-teman, si Dipta ini. Jadi dia itu nggak mau ngedok atau nggak mau flaring. Nah, kalau belakang kan mau tuh mereka tuh pada ngedok kan tuh. Nah, dia nih sama nih. Ini ada 3 ekor yang dia tuh nggak mau ngedok. Sepertinya dia lagi insecure atau ya kena mental teman-teman. Ini sih sepertinya memang hanya mentalnya aja ya teman-teman ya. Nah, ini Dipta nih, dia nih nanti mau kita obatin pakai obat hijau tadi. Dia Dipta masih jenis yang sama, yellow koi Cooper tuh, cuma memang warna dominannya lebih ke hitam ya. Nah kalau yang ini, dia ini umurnya 4 bulan nih. Dia ini parah banget teman-teman, dia nggak mau flaring, nggak mau ngedok juga tuh. Dia ini jenisnya avatar vampir, namanya itu dia adalah Goma. Ya, dia habis ganti air teman-teman, jadi masih pada beradaptasi. Kita lanjut. Nah, dia ini jenis Nemo Leopard. Udah 4 bulan ya, baru 4 bulan dia. Size juga udah lumayan besar dia tuh. Dia ini jenisnya Nemo Leopard. Namanya itu Aruna. Nah, mereka bertiga ini sama nih teman-teman, pada nggak mau ngedok atau flaring tuh ya. Dia nggak mau ngedok sama flaring tuh sama jantan ya. Kalau di belakang itu tuh mau tuh, walaupun sesama jantan, tapi dia tuh enggak. Nah, mereka ini mau ngedok kalau misalkan di pinggir-pinggirin itu sama betina teman-teman. Nih, kita kasih lihat ya contoh. Ini betina si Raina, kita taruh di tengah. Dia ini baru mau ini sama betina. Nih kita lihat, ini si Dipta dan ini si Goma. Tapi memang biasanya belum ya, karena memang masih berproses beradaptasi dengan air baru tuh. Malah si Renanya yang ngedok teman-teman tuh. Oh ya, ini belum. Oh ya, ini nih. Jadi nggak mau teman-teman ngedok dia. Nah, ini ada. Nah, oh iya, ini tuh ini adalah tanaman sirih gading teman-teman. Dia sebenarnya sih mau pakai atau tidak nggak masalah ya teman-teman.
karena memang buat menambah kesan estetik aja, dan juga dia tanaman yang low CO2 atau minim sinar matahari, jadi dia tetap tumbuh loh teman-teman, tetap hidup dan tumbuh di dalam ruangan. Nah, kalau misalkan di tempat yang besar ini dia cocok tuh, malah ya nambah bagus aja ya tuh, jadi kayak rawa-rawa bagi si ikan cupang. Cuma kalau tempat yang kecil ini kayaknya nggak bisa naroknya di mana, pasti akan jadi sempit juga nih, aja udah kecil kan, kalau ditambah itu pasti sempit. Nah, oh ya teman-teman, nih yang lain ini yang di belakang nih, mereka udah dikasih obat hijau semua. Tapi rata-rata kalau yang kecil ini biasanya dia cuma pakai satu, karena emang cuma buat harian aja, daily perawatan. Kalau yang gede ini biasanya makanya 1,5 ya, 1,5 atau 2 tetes. Nah, di sini ada yang belum nih, untuk sebagai simulasi nih. 1 ini dia belum, tapi dia mau ngedok ya, intinya dia kagak ada masalah. Jadi nanti kita cukup pakai 1 tetes. Nah, ini nggak mau ngedok, nggak mau flaring kalau sesama jantan. Ya, nanti kita akan kasih dia, biasanya kan ini 1 tetes, dia mungkin kita akan kasih 2 tetes. Ini juga nggak masalah, kita sortir dulu ya. Dia nggak masalah, berarti dia sama. Ini juga nanti akan pakai 2 tetes sih gua mah. Nah, kalau yang ini nih, kan kalau perawatannya 1,5 tetes, 2 tetes ya. Nanti kita akan pakai 3 sampai 4 tetes. Nah, jadi ada 2 yang nggak masalah, dia aman. 3 ini dia emang harus lebih banyak obatnya. Oke, kita akan buka dulu iniannya, tutupnya. Kita akan bukain dulu tutupnya. Nah, nih kita pakai obat hijau ya tuh. Manfaatnya, oke, kita akan pakai. Nah, kalau yang si Raina ini kan dia nggak bermasalah, kita coba pakai 1 tetes saja. Nah, tuh seperti itu kurang lebih tuh. Kita cukup pakai 1 tetes. Nah, yang sebelahnya juga ya, si Taro, dia kan nggak bermasalah juga, jadi coba pakai 1 tetes saja. Susah banget sih. Nah, tuh dia cukup pakai 1 tetes saja untuk perawatan biasa. Kita tutup dulu ya, karena kan dia nggak bermasalah. Nah, kita taruh lagi di sini. Ini juga si Raina juga kan nggak bermasalah, kita taruh juga. Nah, kita berfokus pada si 3 ikan ini aja. Nah, karena 3 ikan ini kan bermasalah ya teman-teman, dia nggak mau flaring, nggak mau ngedok. Sebenarnya waktu itu pernah si Goma duluan kayak begini, dia nggak mau flaring, tapi setelah dikasih obat hijau dia udah mau flaring, cuma emang kambuh lagi. Mungkin kita akan coba terus aja perawatan. Nah, sebenarnya ada cara lagi, itu cara dulu. Nah, ini kan kita pakai obat dulu nih. Sebenarnya selama dia masih mau makan, intinya lahap aja makannya, itu sebenarnya sehat-sehat aja teman-teman. Berarti hanya emang cuman mentalnya aja. Nah, kalau mental sih rencananya nanti ganti air berikutnya, mereka bertiga kalau masih belum sembuh atau masih belum mau flaring atau ngedok, kita akan pakai metode REN. Jadi dia akan digelapin, habis ganti air, digelap, ditutup, dikasih plastik kresek hitam, ditaruh di tempat gelap selama 2 hari. Nggak usah dikasih makan. Itu tujuannya untuk membangkitkan insting bertahan dia dan menyerang dia. Jadi dia harus dibangkitin dulu kayaknya sepertinya. Kita coba langsung ya, pakai 2 tetes. 1,
Nah, ini untuk pengobatan. Oke, kita juga pakai untuk Seboma 2. Tuh. Nah, kalau yang ini dia pakainya tuh 4 deh kayaknya, karena dia lagi nggak mau fairing juga. 4, 1, 2, 3. Oke. Nah, karena nanti dia akan lebih hijau dari yang lain airnya. Ini untuk pengobatan dia. Tuh. Semoga setelah pengobatan ini dia akan lebih apa sih namanya, lebih sehat, atau dia mau ya minimal flaring atau kedok. Tuh. Memang masalah cuman di ikan 3 ini aja nih, dia pada nggak mau flaring dan ngedok. Tuh. Padahal cakep-cakep nih, apalagi ini nih. Nanti kalau dia nggak berubah terus selama pengobatan ini selama 1,5 bulan, kan nanti akan jadi proyek pertama perkawinan. Kok dia masih belum mau flaring, bagaimana nanti dia mau jadi seorang ayah ya teman-teman? Dia masih takut gitu. Nah, ini juga tuh Boma dan si Aruna. Mungkin kalau misalkan selama kita lihat selama 1,5 bulan ke depan, atau 2 bulan, 1,5 bulan lah, 5 minggu dia nggak mau berubah, masih takut-takut gini ya, mau nggak mau si Dipta akan jadi, dia akan maksudnya akan dikawinkan dengan ya si Arka teman-teman. Tuh yang ini nih, jenisnya sama, tuh jenisnya sama, dan memang dia lebih besar, makanya nanti kita akan kejar size dia juga. Semoga dia juga makin besar nih. Semoga mereka nih bertiga sembuh ya. Oke, kita tutup dulu. Nah, oke. Segini aja untuk review ikan semuanya ya. Kita kenalan sama ikan-ikan ini. Setelah ganti air, sini juga setelah perlu perawatan intensif ya dari yang lain. Setelah ini kita akan taruh lagi di tempatnya, lalu kita akan kasih makan. Oke, sampai sini aja dulu untuk daily vlog ikan cupang. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen pertanyaan seputar ikan cupang. Nanti akan saya jawab sebisa saya. Semoga video ini bermanfaat.